Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebagai seorang muslim kita harus saling menasehati. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Dhamdham Ibnu Jauz Al-Yamami, dia pernah mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Wahai Yamami, jangan pernah berkata kepada seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya. Jangan pernah mengatakan seperti itu." Lalu Dhamdham pun bertanya, "Abu Hurairah, sesungguhnya kalimat ini, ucapan tadi biasa diucapkan seseorang kepada temannya di saat dia sedang marah." Maka Abu Hurairah pun menimpali, "Jangan pernah mengatakan seperti itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, dahulu kaum Bani Israel pada saat itu ada dua orang. Salah satunya semangat di dalam beribadah, sedangkan satunya tidak peduli pada dirinya. Dan dua orang ini berteman. Orang yang semangat dalam beribadah selalu melihat saudaranya melakukan dosa, bergelimang dalam kemaksiatan. Lalu dia berkata kepadanya, wahai fulan, berhentilah, bertaubatlah kepada Allah. Lalu dia mengatakan sebagai balasan, khallini wa rabbi, biarkan aku, tinggalkan aku, biarkan ini urusan antara aku dengan Rabbku. Kamu tidak diutus Allah Azza wa Jalla sebagai pengawas untukku. Lalu suatu ketika orang yang berijtihad, semangat di dalam beribadah ini melihat temannya melakukan dosa yang sangat besar. Lalu dia pun mengatakan, waihak, celaka kamu, aksir, tinggalkan, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun mengulangi ucapan yang sama, biarkan ini urusan antara aku dengan Rabbku. Kamu tidak diutus Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengawas untukku. Lalu dia pun mengatakan ucapan yang sangat berbahaya, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Atau dia mengatakan la yudkhilukallahul jannata abadan, Allah tidak akan pernah memasukkan kamu ke dalam surga. Akhirnya Allah pun mengutus malaikat maut yang mencabut nyawa keduanya. Lalu pada hari kiamat nanti dua orang ini didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa, idhab fadkhulil jannata birahmati, pergilah karena masuklah ke surga karena aku telah merahmatimu, kamu masuk surga karena rahmatku. Sedangkan Allah berkata kepada yang satunya, akunta bi aliman, apakah kamu mengetahuiku? Apakah kamu tahu takdir yang ada di tanganku? Idhabu bihi ilanar. Allah memerintahkan
kepada para malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengomentari kisah tersebut. Fawalladzi nafsu Abil Qasim biyadihi, demi zat yang Abul Qasim, ini kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang Abul Qasim, yaitu dirinya sendiri, berada di tangannya, la takallama bil kalimati au baqad dunyahu wa akhirata. Dia telah mengucapkan kalimat yang menghancurkan, membinasakan dunia dan akhiratnya. Hadits ini sahih riwayat Imam Ahmad. Di antara sifat seorang mukmin adalah saling menasehati sesama mereka, tapi tentu saja dengan memperhatikan adab dan cara supaya menjadi maksimal dan efektif. Di antara faedah yang bisa kita tarik dari hadis tersebut adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pentingnya mengetahui ilmu sebelum berkata dan berbuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang bersemangat di dalam ibadah tadi, tidak disebutkan bahwa dia memiliki ilmu, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi. Seandainya seseorang bersemangat di dalam beribadah dan banyak melakukan kebaikan tapi tidak didasari oleh ilmu, tidak memiliki bekal pengetahuan tentang syariat Islam, maka pasti akan terjatuh dalam banyak kesalahan. Faedah yang kedua adalah al-inkaru alal ma'asi, mengingkari kemaksiatan adalah perkara yang disepakati di seluruh syariat bahwa itu harus dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun sebelumku melainkan menjadi kewajibannya adalah menunjukkan umatnya kepada kebaikan dan supaya bisa dikerjakan, dan menunjukkan keburukan supaya bisa ditinggalkan. Hadits ini atau lafaz yang serupa diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Faedah yang ketiga, seorang yang memberi nasihat harus memperhatikan cara dalam menasihati. Karena tujuan dia adalah memberikan arahan, memberikan kasih sayang kepada orang lain, mengantarkan petunjuk kepada dia, bukan untuk membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang beribadah tadi, yang bersemangat. Dia bukan menasehati tetapi membuat orang lain berputus asa. Faedah berikutnya adalah tidak boleh seseorang ini terlalu berlebihan mengawasi manusia. Bagaimanapun dia adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk sekedar menyampaikan, bukan memastikan seseorang apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Di antara faedahnya juga boleh berteman dengan orang bergaul, berteman dengan orang-orang yang melakukan maksiat jika tujuannya adalah untuk menasehati, memberikan arahan dan petunjuk, memerintahkan kepada ma'ruf dan melarangnya dari kemungkaran. Faedah berikutnya, terkadang seseorang yang berdakwah mendapatkan celaan, mendapatkan ucapan yang tidak enak didengar. Misalnya ucapan Abu Itta alayya raqiban, ucapan tadi, apakah kamu diutus Allah Azza wa Jalla sebagai pengawas untukku? Maka seorang yang benar-benar menyadari bahwa dia sedang berdakwah, menasehati, jika dia memiliki ilmu, jangan sampai terpengaruh dengan ucapan syubhat tersebut. Selama dia yakin bahwa dia dalam kebenaran dan memberikan petunjuk kepada orang lain, maka jangan sampai dia turun semangatnya dengan ucapan-ucapan tersebut. Tapi tentu saja jangan juga sampai terpancing emosi, terpancing amarah untuk mengatakan sesuatu yang batil. Faedah selanjutnya adalah jangan pernah meremehkan orang yang melakukan maksiat. Jangan pernah melakukan tindakan yang membuat orang yang berbuat maksiat ini terhinakan. Karena di antara sebab kebinasaan adalah orang yang berbuat ketaatan, orang yang bertakwa, dia merasa dirinya sudah hebat, lalu menghina orang lain yang masih terjatuh dalam kemaksiatan. Karenanya dikatakan bahwa rubba maksiatin aujabat dzullan wastighoron. Betapa sering maksiat membuat orang lain, membuat seseorang merasa terhina dan merasa bersalah sehingga dia bertaubat. Dan betapa banyak ketaatan, betapa sering ketaatan
jika berasal dari hati yang kotor, mengakibatkan orang tersebut merasa bangga dan merasa sombong. Karena hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla, dan manusia tidak mengetahui bagaimana akhir penghujung dari kehidupannya, apakah dalam ketaatan ataukah dalam kemaksiatan. Faedah selanjutnya adalah jadilah pintu atau kunci dalam kebaikan. Jangan menjadi pintu yang membuka kemaksiatan dan keburukan. Demikianlah khutbah pertama yang dapat disampaikan pada hari Jumat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Salah satu faedah lain yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah tidak boleh memastikan seseorang berada di surga nanti atau berada di neraka, memvonis seseorang menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Yang diperbolehkan adalah kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah, semoga fulan, seseorang yang kita kenal baik, semoga menjadi ahli surga, maka ini diperbolehkan, tetapi tidak sampai memvonis. Dari sini maka kita mengetahui bahaya ucapan jika tidak terkontrol. Betapa banyak ucapan yang dilontarkan oleh seseorang yang dia anggap sepele, ternyata di mata Allah Azza wa Jalla itu adalah ungkapan yang sangat berbahaya, yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba bisa jadi dia mengucapkan suatu kata yang menyebabkan dia tergelincir di dalam neraka, menjadikan dia masuk neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang mirip. Dan terkadang Allah Azza wa Jalla mengampuni hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan karena rahmatnya, karena kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam hadis tersebut terdapat petunjuk madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa terkadang dosa diampuni Allah Azza wa Jalla tanpa taubat, walaupun orang tersebut tidak bertaubat, selama ini bukan dosa kesyirikan. Karena sangat memungkinkan Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk mengampuninya. Dan yang terakhir, pesan terakhir dalam khutbah Jumat yang singkat ini, kita harus menyadari bahwa amalan yang kita lakukan setiap hari ini bukanlah penentu status kita nanti di akhirat. Karena yang menjadi penentu adalah al-khawatim, amalan terakhir yang menjadi penutup kehidupan kita di dunia ini. Demikianlah khutbah yang bisa disampaikan pada hari Jumat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.